Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan tarbiyah ruhiyah, bulan peningkatan kualitas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Yayasan Amal Soleh Bangil, Ustadz Ahmad Baihaqi, Kepala Sekolah TKB, KB TKIT Al-Uswah Bangil, Ustazah Yuli Hartati SPD, Kepala SDIT Alam Al-Uswah Bangil, sekaligus narasumber kita hari ini, Ustazah Suci Winarti SPD, Kepala SMPIT Al-Uswah Bangil, Ustazah Winarti SPD, Kepala SMAIT Al-Uswah Bangil, Ustadz Alif Nuryadi SSMPD MMTRA, serta seluruh Ustadz Ustazah dari TK SMA yang berbahagia. Puji syukur pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita dapat hadir dalam Kiswah Ramadan, kajian Islam Al-Uswah dengan tema Ramadan High Res, mempertajam resolusi dan kapasitas diri pendidik. Izinkan saya membacakan agenda kajian hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga materi, dan ditutup dengan doa. Untuk keberkahan agenda hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Ezra, siswa kelas 11 SMAIT Al-Suah Bangil. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan. Semoga bukan hanya terdengar indah di telinga, tapi juga bisa mengetuk hati kita. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya, Cakep. harumnya semerbak hingga ke hati. Ramadan datang Cakep. menyucikan hati,
saatnya guru tingkatkan kapasitas dan kualitas diri. Masya Allah. Ya, Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, Ramadan selalu datang setiap tahun. Namun pertanyaannya, apakah kualitas diri kita juga ikut naik? Kalau kita sering berganti gadget hanya untuk mendapatkan kamera yang resolusinya semakin tajam dan detail, maka Ramadan adalah momen Allah mempertajam resolusi iman, niat, dan visi hidup kita. Nah, telah hadir bersama kita Ustadzah Suci Winarsi, SPD. Selamat sore, Ustadzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sada. Iya, sehat, Ge? Alhamdulillah. Baik. Oke, Sada, sebentar saya bacakan dulu CV-nya. Seperti yang kita kenal, beliau adalah Ustadzah Suci Winarsi SPD, kelahiran di Tenggalek 10 Maret 82. Kemudian beliau sekarang bertempat tinggal di Perum TPI, Blok F nomor 13. Kalau ada kata-kata motivasi beliau yaitu hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan. Kemudian beliau sudah menikah dengan Ustadz Yuli Sugiarto SM dan dikaruniai 1 putra dan 3 putri. Sudah 4 Ustadzah. Kemudian mengajar di Al-Suah Bagil sejak tahun 2004. Wah, saya sudah ini masih kuliah ini Ustadzah ya. Sebenarnya kalau sudah dihitung ini sudah lama sekali, 20 tahun lebih. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SDIT Alam Al-Uswah Bangil dan juga sebagai sub bidang PSM JSIT Indonesia wilayah Jawa Timur. Insya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai Ustadzah Suci. Monggo. Monggo. Oke, Ustadzah. Karena kita sistemnya podcast, kita tanya jawab. Kemudian untuk teman-teman silahkan, barangkali jika ada pertanyaan, silahkan bisa dicantumkan di kolom chat dan nanti akan ada sesi waktu kalau memungkinkan kita teman-teman bisa open mic. Baik, Ustadzah Suci, ya, berkaitan dengan tema Ramadan High Resolution, mempertajam resolusi dan kapasitas diri pendidik. Nah, menurut Ustadzah Suci ini bagaimana ya dengan terkait tema ini? Baik, terima kasih Sada Dumila. Saya sambung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyapa dulu Ustadz yang terhormat Ustadz Baihaqi dan segenap pengurus Yayasan Amal Soleh Bangil dan juga seluruh ustadz-ustadzah semuanya, guru pendidik di SD, di TAB, TK, SD, SMP dan SMA, sekaligus barangkali di sini hadir juga terundang karyawan, guys. Semoga bisa hadir. Alhamdulillah kesempatan di sore hari ini Allah berkenan kita di momen tadi sudah dibuka Ustazah Dumila, momen Ramadan yang insya Allah sekarang hari ke-10 ya. 10 atau 11 mungkin ya. Ada yang 11 dan yang 11 ya. Antara 10 dan ya. 11 Ustazah. Iya, insya Allah ya, tidak terasa hampir sepertiga perjalanan kita masuk ke bulan Ramadan ini, dan ini momen untuk kita di sini sharing gitu ya, berbagi. Bukan berarti yang lama mungkin saya banyak ilmunya dan banyak hal yang patut jadi satu contoh atau yang utama dicontoh buatkan. Jadi di sini nanti kita bisa sharing begitu. Oke, baik, tadi ini memang judulnya berat ya. Jadi judulnya ini saya baca judulnya. Ini judulnya bukan saya yang menentukan ini. Jadi apa ini judulnya ini? Ramadan High Resolution gitu ya, mempertajam resolusi kapasitas diri. Pada intinya bahwa kita itu perjalanan waktu di hidup ini kan tidak lama ya. Sebenarnya kalau kita waktu yang kemarin-kemarin, beratnya kita itu adalah kemampuan kita atau kualitas kita itu satu gelas ya. Kita berharap bahwa semakin lama, semakin waktu, apalagi di sini momen Ramadan itu kita bisa, harus ya, bukan bisa, harus lebih, kualitasnya harus lebih lagi. Kalau kemarin mungkin 1 gelas, kita bisa tingkatkan jadi 1 botol, atau kalau kemarin 1 botol kita jadi kualitasnya 1 galon dan seterusnya. Intinya bahwa
menjadi lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi. Apalagi di sini dalam artian adalah kita sebagai guru gitu ya, guru dan karyawan seperti itu. Karena karyawan pun juga posisinya sebagai guru, artinya secara tidak langsung memberikan mengajar mendidik anak. Mungkin begitu, Sada. Baik, berarti memang sebagai guru itu harus terus meningkatkan diri gitu ya Ustazah. Jadi awalnya satu kelas harusnya lebih jadi satu botol. Kemudian kenapa kira-kira menurut Ustazah kenapa harus di momen Ramadan gitu? Kita harus high resolusinya ditingkatkan apa dari segi apanya ini? Oke, baik. Ya, Ramadan itu kan momen yang baik ya. Kita mengawali dari kualitas diri kita, meningkatkan kualitas kita, begitu ya. Artinya di sini Allah memberikan kita bertabur pahala jika kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, begitu. Nah, memperbaiki diri ini satu momen Ramadan ini waktu yang menurut saya tepat gitu ya. Jadi tidak menunggu mohon maaf mungkin tahun baru gitu ya. Itu. Walaupun juga artinya dalam keseharian kita pun kita harus selalu mengevaluasi dan introspeksi diri dan terus mampu belajar menjadi lebih baik lagi. Namun ini kan satu momen ya, satu momen yang kemudian bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selalu bengatan. Itu ada. Kemudian ya itu memang jadi momen terbaik ya untuk resolusinya untuk berubahnya. Kemudian Eh, eh, landasan apa sih baik guru kalau kita harus meningkatkan apa yang dijadikan landasan untuk kita untuk terus meningkatkan kapasitas diri ini. ya, baik. Kalau di setiap momen, Sada, di setiap momen ketika saya diberi kesempatan untuk sharing atau berbicara atau berdiskusi di depan para ustadz ustadzah atau para guru, saya selalu menyampaikan salah satu ayat Allah yang itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Mohon izin ya menyampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyyi rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya dialah yang mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam artian dalam posisi ini kita berfokus kepada guru di sini ya, meningkatkan kualitas diri kita. Terus sebagai seorang guru kita kembali lagi peran kita sebagai guru. Bahwasanya guru itu adalah bukan hanya sekedar profesi biasa, tapi profesi yang luar biasa. Salah satunya adalah hal ini ada di ayat ini, Al-Jumu'ah ayat 2 ini. Bahwa sesungguhnya ketika kita kemudian mengajarkan kepada anak-anak itu ayat-ayat Allah, kemudian dari mereka nggak tahu, kemudian menjadi tahu, atau barangkali mereka pada kondisi yang tidak baik menjadi kondisi baik, begitu, itu Masya Allah, berarti tugas kita itu sama dengan Rasul gitu ya. Artinya tugasnya, gitu ya, tugasnya sebagai Rasul. Maka peran kita sebagai guru ini harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, mengambil peran kita itu peran terbaik yang kita lakukan begitu. Insya Allah di sini sudah banyak sekali yang guru-guru lama nggih, karyawan lama begitu yang itu insya Allah bukan sampingan nggih, tapi ini adalah satu amanah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita begitu, yang itu harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Salah satunya untuk saja yang menjadi landasan. Nanti kita bisa belajar di ayat lain begitu. Monggo, terima kasih. Oke, Masya Allah. Jadi paling enggak apa ya guru itu adalah perpanjangan dari profesi para nabi seperti itu ya. Mengajarkan ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang apa ya yang ayat Al-Quran maupun apa Aulia, yang ada ya kauniyahnya gitu ya. Insyaallah jadi anu nih ya eh
mendengar itu juga terbersit kata pantas nggak sih kita menjadi penerus apa ya penerus perpanjangan profesi para nabi seperti Ya itu. Allah, ya Ya, ya. bismillah, bismillah. Gila gitu ya. Berarti Ya, kira-kira skill apa yang harus dimiliki oleh guru untuk apa ya menjadi kepanjangan tangan dari profesi para nabi itu? ya. Eh, ya, tentunya kita eh, nabi atau rasul itu kan pilihan ya, pilihan. Jadi tentunya ini bukan sesuatu hanya sebuah identitas ya sebagai guru itu sekali lagi tapi aman yang besar. Namun sebelum tadi yang menjawab pertanyaan Ustazah Dumila tentang apa sih atau syarat atau profilnya jadi guru itu gitu ya, kita akan sedikit mereview gitu ya, mereview peran kita di dunia pendidikan ya. Karena guru pasti ada di dunia pendidikan dalam artian kita masuk di dunia pendidikan. Bahwasanya pendidikan itu adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kesadaran, kemampuan, dan tanggung jawab untuk menjalankan misi kepemimpinan. Kemudian juga bahwa pendidikan itu punya tujuan mengembangkan seluruh potensi baik atau fitrah dari anak, agar mereka mampu memakmurkan kehidupan dalam tatanan hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Jadi kita harus memahami makna pendidikan dan tujuan pendidikan itu. Sehingga ketika kita masuk mengambil peran itu, kita sudah jelas langkahnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya mengajarkan membaca, menulis, tetapi lebih dari itu, bahwasanya tugas kita itu mempersiapkan anak-anak itu ya. Mungkin tidak bisa dilihat dalam waktu 1-2 hari gitu ya. Tetapi memang ini adalah pendidikan itu kan proses, sebuah proses ya, yang itu kita persiapkan anak-anak itu, anak-anak yang memiliki kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin sebagaimana Allah sampaikan bahwa sesungguhnya tugas kita di dunia ini adalah menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Ya. Menjadi khalifah yang dan lebih lagi adalah pemimpin yang bertakwa. Itu yang kita ingin bentuk, ingin kita bina, ingin kita didik anak-anak kita. Demikian insyaallah. Iya, berarti paling enggak pendidikan itu apa ya menjadikan generasi yang lebih baik daripada kita menjadi pemimpin Ya, yang begitu. iya pemimpin yang amanah gitu ya tidak seperti ya kondisi yang ada sekarang. Nggih, Ustazah, terkait itu untuk membentuk anak-anak ya apa ya berjiwa pemimpin yang amanah itu kan tidak sembarang orang harusnya. Nah, kira-kira profil apa yang harus dimiliki seorang pendidik itu, nggih? Kemudian contoh-contohnya seperti apa kira-kira? Ya, kita kembali lagi bahwa kita tentunya ya, di sini insya Allah sudah uh, lama pengalamannya ini. Yang lama itu selain saya siapa ya di sini tuh? Selain Ustadz maksudnya. Ustadz yang Ya, ada di yayasan gitu ya. iya ya. Ada Ustazah Juli, ada Ustazah siapa lagi? Ustazah Win, sepertinya gitu, Ustazah. Iya, insya Allah ya. Ya. Dan yang terbaru berapa bulan nih? Yang paling baru berapa bulan? Paling baru itu teman saya 1 bulan itu, Ustazah. Oh, 1 bulan ada ya? Iya, Ada iya. ya, insya Allah. Ada. Baik. Nggih, 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 insya Allah. Ya, jadi memang bahasanya istilahnya adalah profil guru ya. Kita di lembaga SIT itu tentunya punya eh, hal khusus ya. Mungkin kalau kita berbicara guru secara umum gitu ya. Tapi kalau di SIT di Sekolah Islam Terpadu ada spesifikasi tidak hanya pinter kemudian tidak hanya bisa mengajar begitu ya. Namun di sini ada 5 hal gitu ya, 5 hal profil guru ini mungkin teman-teman pernah mendapatkannya juga ketika mungkin awal masa workshop awal gitu ya atau pelatihan pembekalan awal jadi guru di Al-Uswah gitu ya. Kita sedikit sama-sama kita review di sini. Itu yang pertama bahwa uh, guru di SIT itu yang pertama adalah muadib. Artinya adalah cerdas secara moral dan sosial. Yang kedua adalah mu'alim, cerdas secara intelektual. Ya. Yang ketiga, mu'ajih, cerdas secara spiritual.
Kemudian yang keempat, musrif, cerdas secara emosional. Dan yang kelima adalah mudharib, cerdas kinestetik. Gitu. Nah, dari beberapa hal ini, kalau sebelum kita berbicara tentang contoh, gitu ya, bahwasanya bagaimana kemudian kita mewujudkan menjadi guru yang cerdas secara moral, guru yang cerdas secara intelektual, guru yang cerdas secara spiritual, secara emosional, dan secara kinestetik, gitu ya. Bahwasanya menjadi pendidik itu memang harus memiliki kompetensi, memiliki standar. Standar itu kompetensi minimal ya kita di sini. Nah, kalau ini secara umum. Nah, tadi yang saya sampaikan 5 hal itu satu hal yang luar biasa ya. Kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik itu bisa mewujudkannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita bisa kalau contohnya ya, ini bisa jadi contoh, bisa penjelasan, nanti bisa jadi ini kan ya. Ketika kemudian guru harus memiliki kecerdasan secara moral atau secara sosial gitu ya, di sini adalah ditekannya adalah pada attitude atau tingkah laku. Dalam artian cerdas di sini bukan pada teori gitu ya. Artinya kalau dites IQ kemampuan attitude-nya sekian gitu, bukan ya. Tetapi di sini dalam real kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi ini mulai dari PAUD gitu ya, PAUD sampai dengan SMA. Tentu punya karakteristik yang berbeda-beda ketika kita mengajar di masing-masing lembaga ini. Nah, kita punya attitude di sini jelas ya, attitude yang baik pada kemampuan attitude ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa apa yang mereka lihat itu sungguhnya itu akan dicontoh oleh mereka. Jadi terutama mungkin kalau anak TK ya, biasanya apa yang dilihat itu kan cepat banget diserap mereka dan dicontoh. Kemudian kalau anak-anak mulai kemudian kelas 1, jadi kalau TK atau PAUD itu biasanya dan juga kelas 1, 2 gitu ya, itu biasanya apa yang diomongkan guru, apa yang disampaikan itu pasti diikuti gitu ya. Bahkan saya sendiri gitu ya kan, dengan anak saya ini ya, itu kadang-kadang enggak dipercaya saya itu ya. jadi lebih yang dipercaya itu gurunya. Kata guru saya, kata Ustazah ini tuh gini Bun, ya wes gitu. Jadi kan kita enggak ingin juga ada ini ya wes ya gitu. Jadi itu kalau anak-anak di kelas bawah bahkan sampai kelas atas tapi sudah mulai berkurang. Nanti kalau sudah mulai di kelas atas ya, kalau di SD ya kan kelas atas maksudnya kelas tinggi kelas 5, 6 SMP itu sudah mulai ke circle ya bahasanya sekarang ya. Jadi teman gitu ya, teman. Ya, jadi nurut ke temannya apa, lagi tren apa ya sekarang itu. Kadang-kadang saya malah ketinggalan. Apa yang ada di medsos sekarang itu mereka cepat banget itu tahu. Kemudian di SMA dan seterusnya itu. Jadi itulah kenapa kemudian kita harus memiliki guru itu mempunyai attitude yang baik gitu ya. Karena kita itu dipungkiri atau tidak, kita akan jadi role model secara tanpa harus bermain drama gitu. Yang mereka lihat, oh guruku jilbabnya seperti ini, oh guruku kalau bicara itu begini gitu ya. Kalau anak-anak kelas bawah bahkan gaya ngajarnya itu ditirukan gitu ya. Di rumah itu ditirukan. Oh ini ustazah ini itu ditirukan di rumah itu. Jadi itu jadi bukan hanya kemudian teori atau kita menyampaikan tadi ya, tapi dalam sikap pun juga kita dilihat dan dicontoh sama anak-anak. Kemudian dari sini kita juga mengajarkan kepada anak-anak harus memiliki daya juang, gitu ya, daya juang. Kita mungkin melihat sekarang itu atau akhir-akhir ini kita melihat anak-anak, naudzubillah ya, kondisinya yang entah benar entah salah, tetapi ini ada di media sosial, anak-anak yang kemudian mengakhiri hidup orang lain atau dalam hal ini keluarga yang kemarin terjadi di Medan kalau tidak salah ya, seperti itu. Kemudian yang ada di Nusa Tenggara karena alasan ekonomi juga mengakhiri dirinya. Kalau tadi ibunya ya, ini dirinya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang itu asusila begitu, naudzubillah. Dan ini terus karena saya sering menyampaikan ke teman-teman guru itu ya bahwa pesaing kita itu sangat menarik gitu. Pesaing guru atau pesaing sekolah gitu ya. Itu sangat menarik. Apa pesaing kita itu?
apa Ustazah Dumila? Medsos itu ya. Ya, medsos gitu ya, medsos, HP gitu ya, itu pesaing kita yang sangat menarik. Scroll itu anak-anak nggak akan ada waktu untuk menoleh, ini dipanggil aja sudah nih. Ini karena sangat menarik, mereka apa yang dilihat itu terus ganti. Kita semakin lihat, semakin banyak yang baru akan tampil. Maka kemudian kita harus jadi yang menarik dalam artian saat ini kemudian ya, kita terus kemudian memahami salah satunya adalah itu tadi ya, apa namanya, memberikan pengajaran secara langsung atau tidak terkait dengan sikap. Kalau mungkin kelas bawah, attitude ini bisa diberikan dengan berkisah ya, berkisah. Jadi kita memberikan kisah-kisah sahabat atau mungkin dari cerita kisah nyata, monggo. Ini secara tidak langsung mengajarkan kepada ini. Kalau kelas tinggi kira-kira masih menarik tidak, Ustazah ini? Kalau kelas Kalau SMP SMA kalau SMP menurut saya kalau masih menarik kisah ketika masih tapi menarik tidak ya. panjang, nggih, tapi tidak Oh panjang gitu. karena kan Tidak. konsentrasi mereka tidak terlalu banyak ya mungkin. Iya. Jadi kita bercerita kemudian mereka menyimpulkan seperti itu. Masih. Iya. Jadi juga mungkin ya jenuh gitu ya. Enggak akhir-akhirnya ceramah gitu ya. Kan anak-anak itu kalau anak kelas tinggi itu enggak mau diceramahi ya, gitu ya. Gen Z itu enggak mau. Saya itu pernah itu manggil guru gitu ya. Terus dia sudah tahu kalau dipanggil itu mau apa gitu. Terus dia bilang, anu kan saya mau ditegur kan, gini kan. Loh, mau ngobrol, saya bilang gitu. Enggak, pasti saya mau ditegur. Nah, wes saya gitu yang bicara kira-kira mau negur apa? Enggak, wes Bu Suci aja ngomong gitu kan. Terus saya apa namanya muter gimana ya kalimatnya biar ini. Oh gini. Pada hari ini kira-kira itu sedang di mana ya? Oh, lagi itu ya. Oh, iya benar. Terus saya lanjutkan lagi, sudah ya, jangan diceramai ya, jangan diceramai. Enggak, saya enggak nyeramai. Karena apa? Karena dia sudah ngerti itu salah misalnya begitu. Jadi saya enggak nyeramai. Saya bilang berarti gimana? Sudah tahu? Sudah tahu. Sudah tahu salah ya. Terus apa yang akan dilakukan? Jadi begini. Kalau begini boleh enggak gitu. Jadi memang apa namanya kalau kelasnya sudah tinggi ya itu kan apa kita bisa ngajak mereka ngobrol gitu ya walaupun mungkin hati kita wis kok gregeten gitu ya oh anak ini kok ngene tapi ya itu tadi butuh kemudian kita apa namanya waktu kemudian ngajak ngobrol ngajak diskusi karena mereka nggak bisa langsung salah loh harus begini loh malah mereka akan menjauh gitu ya Insya Allah Ustazah Dumila dan teman-teman lebih paham ini. Jadi kayak restitusinya itu lebih apa ya Bu ya? Kayak ngobrolnya oke sudah paham ya. Jadi tinggal tarik tarik ulur gitu ya. Ya, jadi tinggal ini aja apa namanya ya dia kita ajak supaya biar biar dia yang menyimpulkan. Jadi apa yang akan Ya. dilakukan? Jadi gini. Terus dia mesti akan tanya. Jadi kalau gini boleh enggak? Menurutmu boleh enggak? Saya gitu. Jadi saya kembalikan lagi biar dia yang menyimpulkan lagi sampai akhirnya oh iya ya benar ya enggak boleh ya. Karena sebenarnya dia tahu gitu ya. Tahu itu enggak boleh tapi dilakukan gitu. Jadi dia butuh teman untuk kemudian ya memahami dia beda sama Bu Suci loh gini-gini oh ya paham gitu itu ya kemudian kalau melanjutkan guys saja terkait sosial tentunya kita guru itu harus bisa berkomunikasi yang baik ya mampu bekerja sama karena kita itu tim ya tidak bisa kita mendidik anak-anak itu hanya berfokus pada wali kelas atau kepala sekolah nggak bisa kita satu tim di sini gitu. Jadi ketika kita mengajar baik itu di PAUD sampai dengan SMA kita jadi satu tim untuk kemudian bisa mendidik anak-anak itu apalagi di sini kalau secara moral harus punya apa ya cara yang sama jangan sampai guru A ini ngomong boleh yang ini ngomong nggak boleh gitu itu kalaupun ada perbedaan kita selesaikan di belakang jangan diselesaikan di depannya anak-anak gitu ya itu jadi itu anak-anak jadi ini apa namanya oh gurunya aja gini apalagi kalau besar ya semakin tinggi lah semakin pinter ngoreksi ya gitu koreksi dan ini apa namanya nggak bisa disalahkan ya memang kondisinya begitu ininya anak-anak kalau dimatikan kritisnya anak-anak dia akan malah semakin berontak gitu. Kemudian juga di contoh ya masuk contoh itu BPI itu sarana juga dalam meningkatkan bukan hanya pengetahuan tapi juga pada intinya adalah dari pengetahuan itu kepada pemahaman dan amal.
Kemudian di ini ya Ustadz Sahal, beliau pendiri dari bukan pendiri, beliau ini ya di Pondok Gontor, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya materi itu lebih penting daripada metode, gitu ya, atau kurikulum itu sebenarnya lebih penting daripada metode atau dari materi, maaf salah. Jadi dan kurikulum itu dan metode itu lebih penting daripada kurikulum. Namun ada yang lebih penting dari semua itu adalah ruh atau spirit guru itu sendiri. Jadi dalam rangka kemudian kita tadi ya mencapai resolusi tadi dan meningkatkan kapasitas diri itu, kita juga secara ruh, secara semangat harus kita kuatkan gitu ya. Harus kita kuatkan. Jadi kita harus punya kembali kepada niat kita. Apa sih niat ngajar kita gitu ya? Apa sih niat kita menjadi guru itu? Mungkin kalau di awal ada yang punya niat ya untuk pekerjaan gitu, harus kita luruskan juga. Tidak bisa dipungkiri itu, tapi kita luruskan dalam artian kita dalam profesi kita sehari-hari bahwa niat kita adalah mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada anak-anak itu, dan kemudian kita iringi dengan berdoa. Kalau niatan kita itu kemudian supaya pinter gitu ya, saya khawatir ketika anak itu kemudian jadi pinter gitu ya, itu kita bisa kemudian sombong. Atau kalau nggak pinter, jadinya nggak pinter dalam perspektif kita kemudian berpikir bahwa kita nggak ini apa namanya itu kalau pinter itu karena kita, kalau enggak itu kan kita jadinya ini apa namanya merasa gagal, nyerah gitu ya. Enggak, tidak seperti itu. Jadi kita niatnya itu kita menyampaikan ilmu, baik kemudian secara langsung melalui pemahaman secara kognitif atau kemudian juga pemahaman secara sikap gitu ya. Juga secara kita memberikan contoh. Jadi itu niatan kita harus kita luruskan dan kita sertakan doa. Sehingga ketika kemudian anak itu pintar, sesungguhnya bukan karena kita yang pintar, bukan kita yang hebat, bukan gurunya yang hebat, ya, tetapi karena Allah yang mentakdirkan anak-anak itu menjadi bisa. Dan kalau mungkin belum, untuk saat ini kita tidak boleh menyerah. Mungkin belum saat ini gitu ya, mungkin belum saat ini, tapi mungkin kita lihat waktu ke depan, bisa sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin ngapunten 22 tahun ya. Kalau kemarin yang baca status WA saya gitu ya, kemarin lusa itu ada Kak atau Bang Sahib yang ke sekolah gitu. Bang Sahib ini angkatan pertama SD Al-Uswah. Saya itu sampai terharu Ustazah. Itu saya itu sangat ingat kalau di apa namanya digambarkan gitu, saya masih ingat betul gimana Bang Sahib kelas satunya gitu ya. Itu sangat sangat ini. Dan kalau kita bayangkan yang sekarang itu Kak enggak percaya, itu adalah Bang Sahib waktu dulu kelas 1 2004. 2004, oke. 2004 gitu ya, 22 tahun yang lalu kan. Iya. Dan sekarang jadi imam masjid besar di banyak di Bangil ya, dan bahkan di luar Bangil. Itu Masya Allah. Artinya terharu saya itu bukan karena oh dulu ini sekarang gitu, bukan. Tapi bisa mengevaluasi diri kita bahwa ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak itu tidak boleh kita underestimate bahwa oh arek iki gini terus ancane angel, enggak, jangan gitu ya. Jangan. Jadi ini menjadi satu hal yang kemudian apa namanya reminder kita, mengingatkan kita bahwa takdir itu Allah yang punya dan Allah yang menjadikan anak-anak itu baik, itu Allah, bukan kuasa kita gitu. Tugas kita adalah mendidik dan mengajarkan, mendoakan. Entah itu nanti jadinya bagaimana, itu adalah Allah yang menjadikan seperti itu. Jadi itu adalah satu hal yang Masya Allah luar biasa menurut saya itu ya. Dan mungkin selain Bang Sahib gitu ya, ada banyak anak-anak yang lainnya yang seangkatan itu, ada Amin Rais ya, Amin Rais yang sekarang jadi dokter. Saya juga masih ingat betul itu ya, dokter ya sekarang jadi dokter. Itu dulu kelas 1 ketika saya juga masih ingat Ustazah,
dengan dulu seragamnya belum merah putih angkatan pertama itu. Dulu warnanya hijau kok. Mungkin teman-teman yang angkatan awal-awal itu ingat. Jadi kotak-kotak gitu atasannya, bawahannya itu hijau gitu ya. Celana hijau itu dan pokoknya model kekanakan itu sampai berapa angkatan. Hijau dan kuning masih ingat betul. Waktu ditanya waktu itu Kak Amin itu bilang cita-citanya apa gitu. Cita-citanya dokter. Masya Allah, sampai sekarang Allah kabulkan gitu ya dengan ikhtiar yang ini. Alhamdulillah sekarang jadi dokter gitu ya. Masya Allah. Dan banyak mungkin putra-putri kita atau siswa-siswa kita yang Allah kemudian apa namanya bisa kemudian mewujudkan cita-citanya. Dan kita berharap suksesnya dunia dan akhirat gitu ya, Ustazah Dimila ya. Nih, Masya Allah Ya, ya. Allah gitu. Kalau saya mendengarkan gitu kayaknya kalau muridnya datang itu yang terbayang itu adalah bukan sosok yang sekarang itu bayangannya waktu kecil dulu gitu. Ya jadi kayaknya memang guru itu seperti apa menumbuhkan tanaman ya Bu. Jadi mereka pun punya waktu mekarnya masing-masing sehingga perlu meluruskan niat. Baik, Ustazah Suci ini kan kalau dihitung sudah 22 tahun mengajar ya. Pernah nggak ada satu momen saya sudah fase jenuh nih, ada fase oke, apakah saya di jalur yang benar ataukah sudah merasa di titik jenuhnya, pernah nggak di fase itu? Terus kemudian bagaimana untuk kembali lagi ke tracknya seperti itu? Oke. Ya, sebentar ya Ustazah Dimila. Oke, sambil menunggu Ustazah Suci, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Mumpung masih ada waktu bisa menuliskan di kolom chat kira-kira apa hal yang ingin ditanyakan seperti itu. Ini menjadikan momen kita untuk paling tidak dari Ustazah Suci dari pengalaman beliau setelah 22 tahun berada di lembaga kita pasti banyak apa ya lika-liku pengalaman dan sebagainya yang bisa kita petik gitu. Oke, ngapunten. Kalau misalnya Ya, tadi kalau tidak salah gimana? ini kan sudah 22 tahun mengajar nggih. Yeah. Iya. Pernah nggak ada fase aduh aku ini penuh break apa ya lagi burn out Cukup kemudian gitu ya? iya burn out gitu jenuh terus Jenuh ya. bertanya ini benar nggak sih aku di jalur yang benar seperti itu. Kemudian bagaimana untuk meluruskan kembali niatnya begitu. Oke, baik. Tentu wajar ya. Jadi sebagai manusia biasa, tentu pernah berada di pernah ada atau saat-saat kemudian jumut atau mungkin jenuh gitu ya kondisi yang ini. Gitu. Tapi kemudian Alhamdulillah di Al-Uswah ini kan dalam circle yang baik gitu ya teman-teman, dalam artian teman-teman guru baik itu di kelas maupun secara keseluruhan guru-guru itu kita punya apa namanya lingkungan yang baik sehingga kalau kita berada dalam posisi yang mungkin lagi tidak baik-baik saja, kita bisa melihat atau kita bisa cerita ke teman atau mungkin kita bisa cerita ke orang atau keluarga kita gitu ya, atau ini yang kemudian bisa mengembalikan motivasi kita itu kalau kita kondisi jumut gitu ya, dan itu memang ya secara manusiawi gitu, dan perlu kita mungkin sharing atau mungkin butuh healing gitu ya, atau mungkin juga kurang tantangan mungkin di sekolah gitu ya sehingga atau banyak tantangan kurang tantangan sehingga aduh kok ini aja itu ya gitu ya kok ini ya kelihatannya harus perlu tantangan ini sehingga apa namanya tidak jumut atau tertantang untuk gimana ya ngadepi anak-anak atau gimana ya mengkreat agar anak-anak lebih kreatif dan seterusnya seperti itu saja. Saya tertarik tantangan tadi. Semoga tidak didengar oleh para pimpinan ya. Membahayakan ini kayaknya. Pasti didengar ini ya. Adik semua ini membahayakan nanti
terus-terusan kita. Insya Allah. Nggih, begini, terkait terkait meningkatkan kapasitas diri. Kalau melihat Bu Suci nggih, dengan 4 putra, 4 putra putri, 1 putra Nggih, 3 putri, bagaimana membagi waktunya untuk sebagai guru nggih, meningkatkan kapasitas diri, kemudian tanggung jawab di rumah, kemudian tanggung jawab di sekolah. Otomatis kita juga harus upgrade. Kalau enggak, apa yang kita bisa berikan kalau kita nggak mengupgrade diri kita? Mungkin ya, ada trik dan sarannya gitu. Zada. nggih, baik. Mungkin teman-teman yang baru mungkin ini ya. Jadi saya itu mulai gabung di Aluswa kan sejak belum menikah. Jadi sejak belum menikah 2004 ya. Saya menikah 2007, 13 Juni 2007. Genap 1 tahun pas 13 Juni 2008. Allah takdirkan eh, anak pertama saya Arda lahir gitu ya. Dan itu memang apa namanya bukan sesuatu yang mudah tapi bukan sesuatu yang sulit. Artinya tidak perlu dibayangkan tapi perlu kita lakukan dengan baik. Yang pertama tentu harus kalau komunikasi di keluarga ya, jadi bagi tugas gitu ya, bagi tugas. Kalau kalau sekarang alhamdulillah besar-besar semua gitu ya, sudah bisa yang ini gitu apa namanya sudah bisa lah gitu. Kalau ketika anak-anak kecil itu dulu mungkin bisa dari bilang tahu ya, yang gonceng 1 2 3 Ya, pernah itu iya ya. sih, nggih. Kalau mungkin ada Pak Yuli masih bisa. Kalau pernah sendiri itu juga pernah gonceng depan, gonceng belakang 2. Itu juga pernah. Gitu. Jadi Nggih. yang lihat yang kasihan. Padahal saya enggak apa-apa. Tapi yang lihat tuh kasihan. Waduh, kasihan gitu ya. Apalagi yang belakang kalau ngantuk. Waduh, Bu, ani ya, mesti gitu ya, seperti itu. Tapi intinya adalah semua harus kita jalani dengan bahagia gitu ya, dengan bahagia. Kita jadi guru itu harus bahagia gitu ya. Apa itu motivasi dalam diri kita. Jadi harus jadi profesi guru itu harus bahagia sehingga ketika belum menikah, sudah menikah punya anak 1 2 3 4 itu kita tetap bisa dalam kondisi bahagia. Yang kedua, kita komunikasi dengan pasangan kita, bagi tugas gitu ya, bagi tugas. Kalau pagi siapa yang termasuk bagi tugas dengan anak-anak gitu ya, bagi tugas. Sampai saat ini pun bagi tugas sama anak-anak. Siapa yang belanja, siapa yang masak, siapa yang jemur, siapa yang dan seterusnya. Boleh nanti kalau sekarang sudah tinggal 2, jadi enggak bisa magang. Kalau yang pas 4 itu magang boleh nih ke rumah saya. Kalau pagi jadi catering karena saya ini apa namanya ini sudah sejak anak-anak nomor 1 itu saya enggak apa namanya enggak ikut catering. Anak-anak enggak pernah saya ikutkan catering sekolah. Jadi bekalnya dari rumah karena bagi saya anak-anak itu selama saya bisa ya saya memaksimalkan untuk anak-anak itu makan dari masakan bunda. Kemudian itu ya dari dibangun kerjasama dengan ini tanpa kemudian mengesampingkan tadi yang disebutkan tugas-tugas kita sebagai apa namanya ibu, sebagai bunda, kemudian sebagai istri, kemudian di masyarakat masih ada harus PKK gitu ya. Jadi ada PKK kalau di TPI itu PKK RT, PKK RW itu ada ya. Kemudian nanti ada JSIT, ada yang juga aktivitas di sebelah gitu ya. Dan lain-lain. Insya Allah semua harus kita komunikasikan seperti itu, harus kita komunikasikan dengan keluarga, termasuk anak-anak gitu ya, termasuk anak-anak. Dan kita harus memberikan apa ya vibe positif sehingga ketika kita melakukan itu bahagia, senang, yang lain itu akan menerima hal yang senang juga gitu. Itu yang kemudian yang berikutnya adalah memang perlu ekstra waktu Ustazah. Jadi ekstra waktu dalam artian ngapunten, kalau mungkin zaman yang kecil anak-anak itu saat yang lain tidur saya belum tidur. Apa yang saya lakukan? Saya itu kan tidak terbiasa meninggalkan rumah dalam berantakan. Saya kayak cucian numpuk gitu atau apa cucian baju numpuk cucian itu saya nggak bisa tidur. Jadi harus saya kerjakan. Atau mungkin untuk besok, jadi untuk apa nama masak besok itu saya kerjakan malam. Gitu. Atau misalnya pas di rumah dalam sepekan itu bahasanya oncek-onceknya bumbu, nah, itu sudah di hari Ahad atau Sabtu. Intinya kembali kepada manajemen waktu. Bahagia, komunikasi, dan manajemen waktu. Itu saja.
Jadi kuncinya bahagia, komunikasi, dan manajemen waktu. Saya catat ini. Iya. Baik, baik, sudah 16, hampir 16.45, barangkali teman-teman di sini, Ustadz-Ustadzah sekalian, monggo jika ada yang ingin bertanya, bisa di chat atau ada yang mau Oke. online lagi, langsung, silahkan. Tadi Bu, ada yang offer? Ada yang angkat tangan nggak jadi? Nggak jadi, nggih. Baik, begini Ustadzah, kita kembali misalkan gini. Ketika kita kembali, misalkan Bu Suci kembali ke 22 tahun yang lalu sebagai guru pemula, dan sekarang kan sudah merasakan banyak cerita dan apa ya, asam garam ya. Kira-kira apa yang Bu Suci katakan kepada Bu Suci zaman dahulu dan juga pesan buat para guru pemula seperti itu. Baik, nggih, saya mencoba kembali memutar kembali ke 22 tahun yang lalu. Saya 22 tahun yang lalu itu saya lulusan Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi begitu ya. Iya, Jadi saya itu berbelok ke jalan yang benar gitu ya. Jadi saya itu lulusan D3 Ustazah. Eh, D3 Poltek gitu ya, D3. Sehingga waktu teman-teman waktu itu sudah sertifikasi, saya tertinggal karena tidak segera melanjutkan. Namun kemudian saya melanjutkan ke S1 Pendidikan Ekonomi UT. Gitu. Jadi gelarnya SPD EK gitu kalau di jasa. Nah, karena waktu itu guru SD itu kan harus linear ya. Jadi saya sekolah lagi, sekolah lagi 2 tahun ya, Masya Allah. Itu tadi dilakonnya gitu ya. Itu jadi ngambil linear di PGSD ya. Kebetulan waktu itu rombongannya banyak di Bangil bisa gitu. Jadi lulus dengan anu apa namanya yaitu di PGSD. Jadi kalau ditulis kayaknya saya AMD, SPDEK, SPD gitu ya. panjang gelarnya. Berarti S1-nya Kasihan kalau 2 kali dari ya. itu kalau itu ya itu sedikitan aja cerita. Kemudian jika awal-awal itu memang ini nggih masa berjuang gitu ya, masa berjuang. Jadi saya tidak pernah membayangkan jadi guru juga waktu itu karena kan saya juga lulusan akuntansi nggih. Gitu. Karena ada kesempatan dan seterusnya, bismillah apa namanya, mungkin juga doanya teman-teman kuliah saya. Saya sejak kuliah itu dipanggilnya Bu Suci. Gitu. Jadi manggilnya itu ada bunya, Bu Suci. Kenapa? Karena saya itu kan biasanya pakai rok ya. Kalau teman-teman kuliah itu biasanya pakai celana. Jadi kayak dianggap guru gitu. Jadi apalagi teman-teman biasanya ya diskusi-diskusi pelajaran. Jadi manggilnya oh ini mungkin ya doanya teman-teman. Gitu. Kemudian eh, saya bersyukur gitu ya, saya bersyukur sama Allah kemudian ditakdirkan menjadi guru. Waktu itu dengan saya lulusan akuntansi, memang dulu pernah nyoba di beberapa perusahaan gitu. Jadi pernah wawancara, pernah tes gitu ya. Di babak terakhir itu gagal, di babak terakhir gagal, dan akhirnya kemudian di sini. Jadi sejak waktu itu belum punya bangunan sendiri Ustazah. Jadi belum punya bangunan SD itu. Waktu itu awal kita bareng dengan TK di depan. Tuh, yang punya bangunan TK. Sedikit-sedikit kemudian punya bangunan ke belakang. Jadi kalau ke teman-teman saat ini yang kondisinya alhamdulillah sudah ada ruangan gitu ya. Kemudian fasilitas itu Masya Allah alhamdulillah patut sekali kita syukuri karena memang waktu itu masa perjuangan gitu ya. Eh, dengan kondisi yang saya tidak punya latar belakang pendidikan ini maksudnya background guru gitu ya, tapi semangatnya selalu dibangun dari awal itu adalah mau belajar gitu. Saya Ustazah Lulu nggih, hari ini ada pembuatan di link ini itu Masya Allah beliau adalah eh, teman sekaligus apa namanya guru saya dalam kemudian belajar dan mengajar di Al Uswah. Jadi motivator saya gitu ya. Jadi awal itu belum punya background, maaf, belum punya pengalaman gitu ya. Saya lihat teman-teman dari teman-teman TK gimana ya ngajarnya itu. Oh, kalau ngajar itu gitu ya. Oh, kalau manggil itu gini. Oh, kalau ada yang salah itu gini. Itu saya lihat ya, Mbak itu. Oh, kalau pulang sekolah menyiapkan untuk besok itu otodidak ya, otodidak. Karena memang yayasan sendiri juga apa namanya
waktu itu memang intinya pokoknya punya sekolah yang didik anak-anak, niatnya Bismillah gitu aja sudah ini. Jadi kita belajar. Kemudian saya enggak punya pengalaman keluar kota waktu itu ya, dikirimlah saya itu ke Jogja untuk belajar di sana itu di sekolah alam selama 1 pekan kalau enggak salah itu di sana. Kemudian sebelum ini Lumpur Lapindo itu saya waktu itu juga mengikuti diklat DGSD, Diklat Guru Sekolah Dasar selama 1 tahun di Surabaya. Itu semangat memang yayasan pengen ada kesempatan itu mesti gitu ya, ada kesempatan ini, ayo belajar, ada kesempatan. Nah ini saya ingin teman-teman juga baik yang baru maupun lama semangat untuk belajar gitu ya. Apalagi saat kondisi yang dulu tentunya berbeda dengan sekarang dalam artian tantangan media sosial dan seterusnya, dituntut guru untuk lebih cepat belajar dan seterusnya itu ya. Jadi itu harapannya bisa kita sama-sama saling memotivasi, saling juga dengan kondisi yang sekarang ada ini lebih ya, saya kira harus lebih dalam hal kita bersemangat dalam membersamai anak-anak dengan cara belajar, kemudian artinya harus mengupgrade diri tadi itu. Seperti itu saja. Baik, Ustazah. Insya Allah ya, jadi memang untuk awal-awal mungkin masih perjuangan dan tetap terus belajar kuncinya di sini. Ya, betul, betul. Baik, ini sudah ada. Maka kita nggak punya kelas itu beberapa tahun itu. Jadi Iya. kita itu sudah biasa kelasnya di sawung setengah rodok reat gitu pernah. Kemudian belajarnya di Masjid Parwan. Karena setelah terlanjur nerima murid ya nggak ada ininya. Alhamdulillah yang semakin tahun alhamdulillah tercukupi secara ruang dan fasilitas dan terus kita mengupayakan yang terbaik insya Allah. Insya Allah, oke. Baik. Ini Ustazah ada pertanyaan di kolom Oke. komentar. Nggih, dari Ustazah Khalifah. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Ustazah Suci bahwa kita menjadi role model untuk anak didik kita maupun anak-anak kita, sehingga harus memperhatikan moral kita dimanapun kita berada, khususnya di lembaga pendidikan. Misalkan kita mendapati diri kita atau partner kita melenceng dari perannya sebagai guru, role model dalam hal ini, langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dibilang pantas menjadi role model untuk anak-anak. Baik, berarti. Baik, soalnya Ustazah Khalifah ini juga lama di Al-Uswah ya. Saya sharing aja nggih, pengalaman aja. Jadi misalnya kalau kita atau mungkin teman kita gitu nggih, kita rasa mungkin kok nggak pas ya. Kalau saya itu ini orangnya seneng bahasanya itu nggak serantan Ustazah kalau ngomong-ngomong di belakang gitu. Maksudnya gini, ini kok gini ya itu diomongkan atau dititipkan gitu. Kalau saya kenal gitu atau baik hubungannya dalam artian karena kan ada sekat lembaga-lembaga gitu, saya ini saya ajak ngomong yang bersangkutan. Misalnya tadi ya salah satunya yang tadi saya ceritakan di awal itu dari Gen Z misalnya seperti itu. Kalau misalnya dari teman-teman kita ya kita ajak ngomong gitu, kita ajak diskusi gitu. Kita ingatkan, kita ngomong, karena kan memang sudah sama-sama lama misalnya begitu di Al-Uswah gitu ya. Ya kita ajak ngomong, kita ajak diskusi, apa enggak begini atau mungkin gimana sih misalnya dia ini sengaja atau enggak, mungkin perlu kita kulik gitu. Sengaja atau enggak ya melakukan itu gitu. Mungkin enggak sengaja atau mungkin punya alasan. Nah, ini yang kalau mungkin alasannya kurang pas, mungkin ya kita bisa luruskan atau kalau posisi kita teman ini agak ini bisa kita sampaikan juga kepada kepala sekolah. Tapi kalau misalnya khawatir ini kalau nanti dikira ini, yaitu upaya kita pertama sebagai teman memang harus saling mengingatkan. Saya sering sampaikan ke teman-teman juga di SD. Di SD ini kan Masya Allah ya, gurunya itu sama guru baru itu ada 41. Ditambah guru sedo 8. Saya sambil ngitung ini ya. Kemudian sama guru tahsin itu ada 14. Jadi totalnya ada 63. Masya Allah. Ini rekor ya, rekor. 63 guru dan saya sering bilang bahwa kita harus jadi tim yang solid ya. Bukan hanya guru kelas, semua punya peran gitu ya. Semua punya peran dan semua punya label jadi guru gitu. Jadi di sini harus mau kemudian satu belajar, dua
diingatkan dan saling mengingatkan lah, intinya begitu saja. Semua kan tidak harus saya ya, karena mungkin teman-teman kalau misalnya kok tidak pas ya ini misalnya gitu, misalnya mungkin mohon maaf mungkin jilbabnya atau mungkin kok pas sholat jamaah misalnya nih, mohon maaf pas sholat jamaah kok tidak ada ya, ya dicari gitu, tidak usah nunggu Bu Suci diem aja ya, enggak kan enggak sama. Jadi apa namanya dicari ini gimana ya pas sholat kok sering tidak ada, kemana gitu, seperti itu. Jadi kita secara ini punya kewajiban untuk mengingatkan, karena kita bukan hanya karena kita hubungan teman ya, tapi kita juga ini atas nama lembaga. Misalnya kalau teman kita kemudian kondisinya mohon maaf tidak baik atau mungkin apa itu yang tidak pas, kemudian diketahui oleh wali murid gitu atau murid kita, itu kan juga jadi hal yang jadi catatan gitu ya. Oh guru, kadang orang tua kan menyimpulkan ya, satu guru yang melakukan disimpulkan, oh guru itu gini gitu, baik itu baik atau buruk itu jadi kesimpulan. Guru Al-Uswah itu baik-baik, guru Al-Uswah itu ramah-ramah, itu sudah melekat itu, bahwa guru Al-Uswah itu ramah, guru Al-Uswah itu humble, itu sudah melekat ini. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang baik itu, loh kok sekarang gini gitu. Padahal ya enggak semua gitu, tapi ada hanya muncul statement-statement begitu. Ya, itu insya Allah Ustazah. Inilah. Oke. Sudah, itu Ustazah Hulifah jawaban dari Ustazah Siti. Jadi memang mari kita jalin komunikasi, dengarkan dulu Ye, dengan baik. ye, Baik, ini insya Allah pertanyaan terakhir Ustazah. Bagaimana ye. cara membangun sistem check and balance di sekolah maupun di rumah agar tetap konsisten pada komitmen dan tanggung jawabnya? Itu dari Ustazah Mary TK. Monggo. Oke. Ustazah Mary ini sudah lama juga ini. Masya Allah ini teman. Ini nggih Ustazah Mary. Dan juga mungkin yang lainnya nggih. Jadi intinya adalah semua seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita punya satu, kita kembalikan niat ya. Niat. Memang menjaga dalam kondisi yang kita stabil, dalam kondisi ibaratnya gini. Iman itu kan naik dan turun gitu nggih. Kita kembalikan ini pada bahwa tugas kita mengajar ini lillah gitu ya, karena Allah gitu. Nah, punten kalau misalnya gaji kita saat ini saya berbicara umum gitu, itu mungkin belum sesuai dengan harapan kita gitu ya. Ya ini kita ikhlaskan aja. Dalam artian itu gini. Jadi kalau saya Ustazah itu punya prinsip bahwa rezeki itu berbeda dengan gaji. Gaji itu berbeda dengan rezeki. Kenapa? Karena kalau gaji kita berbicara nominal, ya. Kalau kita bilang rezeki itu bukan hanya nominal, tetapi kita kita berada dalam circle yang baik di Al-Uswah itu juga rezeki. Kita sehat juga rezeki. Kita dalam kondisi yang baik dalam rezeki Allah apa saja itu adalah rezeki. Itu yang harus kita syukuri gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah kalau kemudian kita menjaga balance tadi ya, maka kemudian ya satu luruskan niat gitu ya. Yang kedua memang kita bisa saling semakin dekat kita sama Allah, itu insya Allah Allah itu akan memudahkan urusan kita. Saya tidak bermaksud pamer atau gimana ya. Setiap saya berangkat sekolah, di perjalanan itu kan naik motor, itu kan biasa diem ya. Diem itu biasanya kan kemana-mana pikirannya ya. Itu selalu saya selipkan doa bahwa ya Allah mudahkanlah urusan saya hari ini, mudahkanlah saya dalam mendidik sehingga anak-anak itu memahami apa yang saya sampaikan, mudahkanlah urusan anak-anak saya secara anak-anak biologis, dan saya mengajar ini bukan hanya mengajar secara anak-anak murid saya di sekolah, tapi ketika saya mengajar anak-anak di sekolah itu saya juga berharap berdampak pada anak-anak biologi saya seperti itu. Dan memang tadi ya kedekatan kita kepada Allah, kemudian kita juga dengan cara kita belajar gitu ya, belajar itu bisa dari teman, bahkan bisa dari anak-anak gitu ya. Kemudian juga dari media sosial semakin banyak gitu ya, motivasi sehingga kita berasa ketika kita kecewa, mohon maaf nih, ketika kita kecewa atau tidak sesuai dengan harapan kita itu posisinya tidak terlalu
jatuh gitu. Jadi misalnya kok gak sesuai ya dengan harapan, terus Bismillah gitu ya. Mungkin ini yang terbaik. Kita kembalikan kepada Allah. Oh, insya Allah ini semoga ini yang terbaik begitu. Sehingga kondisi kita kalaupun turun naiknya kalau turunnya tidak banyak tapi naiknya sehingga apa grafiknya itu naik, turun sedikit naik seperti itu. Intinya ya kita di sini kumpulan manusia gitu ya, kita bisa saling mengingatkan. Saya pun juga masih banyak salahnya, masih banyak kekurangannya dalam mendidik, dalam membersamai teman-teman saat ini. Intinya jangan lelah untuk terus. Ayo, sini, ayo. Ayo. Oke, insya Allah begitu. Baik, Masya Allah. Oke. Jadi memang di kalah tidak tidak apa ya merasa cek and balance-nya nggak sip antar rumah, kita kembali lagi luruskan niat dan apa ya, dekat lagi sama Allah untuk dimudahkan dan Ya, dilancarkan ya, ya. ya. Berdampak pada apa yang kita lakukan, nggak hanya berdampak pada murid tapi juga kembali ke keluarga kita, Masya Allah. Oke. Baik, karena sudah jam 5 ini Ustazah Oh iya, Siti. salah ya. Nggak terasa, Masya Allah. Oke. Closing statement bagaimana akhir Ramadan terkait apa ya, peningkatan apa terkait resolusi dan peningkatan diri dari Ustazah Siti untuk kalimat penutupnya, monggo. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing. Mungkin di momen yang lain bisa apa namanya lebih banyak panjenengan semua juga sharing ke saya gitu ya, sehingga lebih banyak dari panjenengan pengalaman-pengalaman. Saya yakin pengalaman di kelas baik itu di PAUD, kemudian di kelas-kelas SD, di SMP, di SMA itu juga punya beragam pengalaman yang itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya di sini. Mungkin di momen-momen yang lainnya bisa kita create satu kegiatan yang itu apa namanya dari hati ke hati gitu, bisa bisa saling sharing gitu nggih. Baik, di ujung pertemuan ini saya ingin menyampaikan bahwa eh, bahwa kita menjadi guru itu di sini ya, kalau tadi ini kan yang pertama bahwa kita selalu satu niat kita harus kita luruskan ya, niat harus kita luruskan. Lillah karena Allah. Kadang kecewa itu hal yang biasa, tapi semua kita kembalikan pada Allah gitu ya. Namun di satu sisi kita juga punya kewajiban untuk ikhtiar, untuk mengikhtiarkan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kita mendidik anak-anak. Kok gak iso satu dengan cara dua, tidak ada cara dua, cara tiga dan seterusnya. Misalnya jangan pernah menyerah gitu. Iringi dengan doa gitu ya, dan kita yakin bahwa Allah yang sebaik-baik menjaga mereka anak-anak kita, dan Allah lah yang akan memberikan takdir terbaik begitu. Kemudian ini ada hal-hal yang mungkin ini ya yang mungkin jadi di akhir pertemuan ini. Yang pertama, T-nya adalah teladan. Selain sekolah kita Bang Al-Uswah, tapi guru itu adalah teladan anak-anak, baik secara sikap apapun ataupun yang kita omongkan, guru itu adalah teladan gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, hatta mungkin tidak terlihat oleh anak-anak kita, tapi kita bisa menjaga diri kita supaya apa yang kita lakukan itu hal yang baik gitu. Kemudian ada 2M. 2M ini adalah hal yang kita lakukan, yaitu M yang pertama, jangan malu untuk mengakui kalau kita salah, gitu. Baik kepada anak-anak kita maupun kepada teman kita. Ya, misalnya kita menjelaskan hal yang salah gitu ya. Loh, Ustazah, kemarin aku baca itu gini gitu. Jangan langsung kemudian, loh enggak, Ustazah yang benar, jangan begitu. Tapi coba kita juga belajar kembali atau kita cek atau mungkin kita pakai bahasa yang halus gitu ya. Oke, nanti Ustazah akan apa namanya cek kembali atau akan baca kembali. Karena itu akan mematikan anak kalau disalahkan itu langsung, hah, padahal mungkin benar gitu ya. Jadi kita jangan malu kalau mengakui kalau kita salah. Kemudian atau mungkin kita tidak sengaja mengenai secara fisik kena anak ya, kita minta maaf. Kemudian yang kedua adalah memotivasi ya.
kita menyesuaikan usia anak-anak, ya, memotivasi anak-anak. Baik itu PAUD, mungkin cara bicara kita ke anak PAUD berbeda dengan anak PAUD atau TK, ya. Kemudian berbeda dengan anak SD berbeda dengan SMP dan SMA. Kita harus mengenali mereka. Jadi cara memotivasinya itu pas, gitu ya. Versi ceramah itu tepat enggak? Oh, pakai versi apa ya? Gitu. Pakai versi diskusi, itu senangnya anak-anak kalau kelas tinggi. Versi mereka itu senang didengarkan. Nah, itu. Mereka itu senang kalau didengarkan. Gitu. Jadi memotivasi, kita masuk dengan bagaimana supaya kita itu, ya itu tadi, pesaing-pesaing kita itu. Jadi jangan lelah mengingatkan, walaupun mungkin belum dilakukan untuk saat ini. Kita nggak boleh menyerah. Kemudian kita masuk ke pantangan. Pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Ada 3. Yang pertama, jangan kita menegur atau memarahi anak di depan anak-anak yang lain. Ini pantangan. Jadi misalnya salah gitu ya, mungkin kita nih tidak boleh kita langsung memarahinya di depan teman-temannya yang lain. Kita tahan dulu, kita ajak ngomong. Ya, nanti secara individu tetap kita ingatkan, tapi tidak di depan murid yang banyak, tidak di depan orang. Yang kedua adalah pantangannya adalah jangan, karena tadi tidak boleh gitu ya, kita pakai versi menyindir, jangan. Ya. Kalau anak yang PAUD mungkin tidak sadar ya kalau disindir itu, tidak ngerti gitu. Tapi kalau anak-anak SMP, SMA atau kelas atas, paham mereka kalau sedang disindir, dan mereka nggak senang disindir. Jadi ya tadi gitu, pokoknya bahasa-bahasa ini jadi jangan pakai menyindir, yaitu tadi ajak mereka ngomong, ajak mereka diskusi, ajak mereka mencari solusi. Tantangan yang ketiga adalah jangan pernah kita membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Ini pantangan. Ya, kita aja tidak mau kan dibandingkan dia orang dewasa, apalagi anak-anak sama. Anak-anak itu kayak nggak ngerti, tapi mereka ngerti. Ya. Hatta itu usia PAUD, jadi jangan pernah kita membandingkan. Lalu kalau kita ingin memotivasi, bandingkan dengan diri mereka sendiri. Kalau kemarin bisa, berarti sekarang bisa, kayak gitu. Jadi membandingkannya dengan dirinya mereka sendiri, ya. Tidak dengan orang lain, atau bahkan tidak dengan diri kita yang masa kecil kita sangat jauh berbeda kondisi. Ya, seperti itu. Jadi saya sangat yakin bahwa ustadz-ustadzah semuanya di sini punya banyak cara, gitu ya, yang kemudian bagaimana cara membersamai anak-anak kita itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah kita kemudian ini ustadzah juga ada jurusnya yang lain adalah sejak saya yang tadi saya ceritakan, jangan lelah kemudian kita, atau jangan berhenti belajar. Belajar, 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 mengajar. Ibaratnya pedagang, kita kulaan bahasanya gitu. Dari siapapun, tidak menunggu pelatihan di sekolah. Dari siapapun, dari anak-anak kita bisa belajar. Oh, anak-anak gini bisa kita belajar. Dari teman kita, secara tidak langsung kita lihat teman kita juga bisa belajar. Dari teman kita, dari kepala sekolah, dari bahkan mungkin dari wali murid dan seterusnya. Artinya jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk kita mengajar. Insya Allah itu Ustazah Jamila. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Masya Mohon Allah. maaf yang sebesar-besarnya. Enggak, ini kita dapat insight-nya banyak, Ustazah, bahwa guru itu tidak berhenti belajar. Jadi memang belajar mengajar, kulaan dulu supaya bisa tahu apa yang harus diajar. Masya Allah, terima kasih, Ustazah Suci. Sami-sami, saya terima Insight-nya kasih. hari ini juga terima kasih kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara, yaitu doa. Kepada Ustadz Rozak, kami persilahkan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, di penutup agenda kiswa kita, mari kita sejenak berdoa menjelang berbuka yang insya Allah waktu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma ya Allah, inna sata'ma'na fi hadal majlis mubarak, fi hadal syahril karim, nabtaghi fadlaka wa ridhaka. Faj'al ijtima'ana ijtima'an marhuman, wa tafarruqna min ba'di tafarruqan mahsuman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan. Waj'alil ilma nuran fi qulubina wa hujjatan lana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li muallimina wa talamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina wa sairal a'malina. Waj'alna fi hadha syahri minal maqbulin wa minal muqtaqin wa minan niyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Ojak, terima kasih Ustaz Suci, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Guru yang high resolution bukan yang paling sempurna, tetapi yang paling jernih niatnya, paling luas sabarnya, dan paling tulus hatinya. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi momentum upgrade diri kita sebagai pendidik. Saya Dumila Retno sebagai moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.